di subbab 2.4 di contoh 2.4.1 ya, di situ kita akan membuktikan bahwa supremum dari A plus S itu sama dengan A ditambah supremum S ya. Jadi kalau ada suatu himpunan S, kemudian himpunan itu ditambahkan satu anggota lagi yaitu A, maka supremumnya itu adalah A ditambah supremumnya S. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, karena di sini itu sama dengan ya, berarti kita membuktikannya dua. Kalau yang pertama, kalau supremum A plus S itu kurang dari sama dengan A plus sub S ya. Yang kedua, kita membuktikan bahwa A plus subnya S itu kurang dari sama dengan sub A ditambah S ya. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan dua ini, berarti mereka itu sama dengan ya. Nah, untuk yang pertama, misalkan U itu supremum S, biar mudah ya. Nah, U itu adalah supremum berdasarkan definisi. Karena dia itu supremum, maka X itu kurang dari sama dengan U untuk semua X elemennya S, gitu kan. Sehingga ya, kalau X kurang dari sama dengan U, kalau kedua ruas ini saya tambahkan dengan A, saya akan mendapatkan A plus E kurang dari sama dengan A plus U ya. Dari situ A plus U itu adalah ya, ini kan A plus X tadi kan semua anggotanya X. Dari sini ya, berarti A plus U ini merupakan upper bound, batas atas dari himpunan A plus S. Ini A-nya, ini anggotanya S ya kan. Nah, sehingga saya punya supremum dari A plus S ya, karena dia ini upper bound, berarti kan nih A plus U ini kan upper bound ya. A plus U itu adalah batas atas dari A plus S. Sehingga kalau A plus S itu punya supremum A plus S ini ya, dia pasti kurang dari sama dengan batas atas yang lainnya gitu kan. Batas atas yang lainnya kita ambil A plus U itu tadi. Gini, supremumnya pasti kurang dari sama dengan batas atas yang lain. Gitu kan ya di definisinya. Sekarang yang kedua. Nah, kalau misalkan V itu adalah sembarang ini ya, sembarang upper bound, batas atas dari A plus S. Berarti A plus X, karena ini himpunannya A plus S, berarti kan di sini A plus X itu anggotanya S, kurang dari V. V itu upper boundnya untuk semua X elemen S. Sehingga kalau kita pindah ruas, X itu kurang dari sama dengan V dikurangi A untuk semua X elemen S. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? X itu kan semua anggotanya S ya. Berarti V min A ini adalah upper bound. Ini dari S. Ini kan S, punyanya S. V min A itu upper boundnya S. Sehingga ya, kalau saya punya U itu adalah supremumnya S. Ini misalkan U adalah supremum. Ingat, supremum itu adalah batas atas terkecil kan. Berarti U itu harus kurang dari sama dengan V min A. Karena V min A itu adalah batas atas yang lain. Gitu. Nah, dari sini U kurang dari sama dengan V min A. Kalau dipindah ruas, A plus U itu kurang dari sama dengan V. Karena V itu tadi, itu dia adalah sembarang upper bound dari A plus S ya. Nih, berarti kan kita punya A plus U kurang dari V. V tadi kan sembarang kan, berarti bisa saya ganti V-nya itu dengan supremum. Saya tulis ya, A plus S karena dia supremum ya. Kalau misalkan dia supremum kan bisa seperti ini. Sehingga dari yang pertama ini tadi, yang ini, yang pertama dan yang kedua, kita punya yang ini kesimpulannya gitu. Nah, selanjutnya kalau di fungsi ya, fungsi ini sama seperti di himpunan ya. Kita katakan terbatas atas kalau fungsi tersebut ya dibatasi di atas ya.
Kalau dia itu terbatas di bawah, maka himpunan dari FD itu hasilnya ya range-nya itu terbatas di bawah. Nah, di sini ternyata kalau ada Fx kurang dari Gx ya, maka supremumnya Fx itu pasti kurang dari sama dengan supremumnya Gx. Untuk pembuktiannya silakan dibaca sendiri karena ini sudah jelas sekali ya. Kemudian Archimedean property ini juga sudah ya, tapi di sini ditambahkan lagi. Jadi kalau X itu elemen bilangan real, maka ada Nx elemen natural sedemikian hingga X itu kurang dari sama dengan Nx. Ya, katanya Archimedean, sifat Archimedes itu gitu. Kalau ada X elemen real, kalian ambil ya, pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan X yang kalian ambil tadi. Misalkan X-nya itu 10. Misalkan X-nya jangan 10 lah ya. 10,5. Ada 11 yang lebih besar dari 10,5. Pasti kita bisa menemukan bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real yang kalian ambil tadi gitu. Untuk pembuktiannya menggunakan kontradiksi ya. Dimisalkan dia itu salah, maka di sini N-nya itu kurang dari sama dengan X. Untuk semua N elemen natural berarti nggak ada, dianggap nggak ada ya. Maka berdasarkan definisinya upper bound tadi, N kurang dari sama dengan X untuk semua N elemen natural. Berarti X itu adalah upper bound-nya dari N ya. Nah, berdasarkan sifat lengkap tadi ya, non-empty set N ya, ini pasti punya supremum U elemen real gitu kan. Kalau misalkan dikurangi 1 dari U itu tadi, kita akan punya U min 1 gitu ya. U itu supremumnya. Kalau dikurangi 1 kan berarti U min 1 ya, dimana U min 1 itu lebih kecil dari supremumnya U gitu kan. Nah, tadi ya kita punya U min 1 itu kurang dari supremumnya U ya, dari N ya, dari bilangan aslinya tadi, sehingga ya karena U min 1 itu kurang dari U, berarti U min 1 ini bukan upper bound ya, bukan upper boundnya dari N. U kan supremum, kalau U min 1 dia kan kurang dari supremumnya itu tadi, sehingga U min 1 ini bukan upper bound ya. Nah, berdasarkan lemanya ya, yang U sama V itu ya, maka ada bilangan M di bilangan asli. Saya kan tadi sudah menjelaskan seperti ini. Kalau di sini U itu adalah supremum, di sini V, maka di sini itu S, ada S aksen, elemen S besar gitu kan. Nah, di sini berarti ada M. Ini dikatakan ada M elemen natural dengan U min 1 itu ya, S aksen itu lebih besar dari V gitu kan. Kalau di sini ya karena ini U min 1-nya, U min 1 ini kurang dari M. Pasti kita bisa menemukan M yang seperti itu gitu kan. Nah, di sini U min 1 itu kurang dari M. Berarti U itu kurang dari M plus 1. Gini kan. Padahal tadi M ini anggotanya bilangan asli. Bilangan asli kalau ditambah 1, hasilnya kan tetap bilangan asli. Ya kan? M plus 1 ini elemen natural ya. Nah, ini kontradiksi dengan kenyataannya kalau U tadi adalah upper bound ya. Harusnya kalau yang namanya upper bound ini adalah himpunan. Upper bound itu yang mana? Yang di atasnya himpunan tersebut, yang ini kan ya. Ternyata U yang tadi kita misalkan jadi upper bound, di sini ada U, di sininya masih ada anggotanya N. Nah, ini masih ada himpunan lagi
M plus 1 itu tadi. Berarti U ini bukan upper bound. Ini salah. Karena salah, berarti pengandaian kita tadi kalau U itu upper bound itu salah ya. Sehingga pernyataan ini yang benar gitu. Nah, kemudian kita ke corollary 2.4.4 ya. Di situ jika S itu adalah 1 per N dengan N-nya itu adalah bilangan asli, maka infimum dari himpunan ini adalah 0 ya. Nah, kalian tahu karena N itu bilangan asli ya, maka 1 per N ini kan nilainya selalu positif ya. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/1000 dia kan nilainya selalu positif, tidak pernah negatif ya. Berarti S itu terbatas di bawah oleh 0. Batas bawahnya salah satunya adalah 0, batas bawahnya ini ya. Nah, apakah 0 itu infimumnya? Nah, itu kita buktikan dulu. Misalkan W itu adalah infimumnya S. Kita misalkan dia itu W, kita nggak tahu W itu berapa gitu ya. Karena dia infimum dan 0 itu adalah batas bawahnya. Ingat ya, infimum adalah batas bawah yang paling atas, yang paling besar gitu kan ya. Nah, kalau W itu infimumnya dan 0 adalah batas bawah yang lain, berarti W itu pasti lebih besar dari 0. Gini, ini kan batas bawah yang lain, W ini adalah infimumnya. Nah, sekarang berdasarkan 2.4.3 barusan ya, untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0 ya, maka tadi kan untuk setiap X elemen bilangan real gitu ya, ini untuk semua epsilon, jadi kita ambil X-nya itu adalah epsilon, maka pasti ada ya, ada N elemen bilangan asli sedemikian hingga 1 epsilon itu kurang dari N. Berdasarkan 2.4.3 tadi ya. Akhirnya karena 1 epsilon kurang dari N, maka bisa saya katakan 1 N-nya kurang dari epsilon. Gini kan? Ya. Nah, setelah itu, nah 1 N itu adalah himpunan itu tadi. Karena W itu infimum, W itu kan infimum. Ya, nah yang namanya infimum itu kan batas bawah teratas dan dia itu nilainya kurang dari semua anggota himpunan tersebut, berarti kurang dari 1 per N. Ya kan? Padahal 1 per N tadi kurang dari epsilon. Gini. Nah, karena epsilon itu adalah any, sembarang kan ya epsilonnya, bisa saja epsilonnya itu 0,00001, bilangan yang sangat kecil sekali. Ya. Berarti bisa kita simpulkan ya, karena W ini diapit oleh 0 dan epsilon yang sangat kecil sekali, maka W-nya itu adalah 0. Jadi infimum dari 1 per N itu adalah 0 gitu. Nah, berdasarkan itu tadi di 2.4.5 ada corollary. Kalau T itu lebih besar dari 0, maka ya ada NT di mana 0 kalau dibagi 1 per NT itu akan kurang dari T. Nah, kalian tahu tadi barusan infimumnya 1 per N itu kan 0 ya. Dan di sini T-nya lebih besar dari 0. Ya, maka T itu bukan lower bound. Gitu ya. Kan infimumnya 0, T lebih besar dari 0, berarti dia nggak mungkin lower bound. Kalau lower bound, dia itu harus di bawah infimum gitu nilainya ya. Berarti T bukan lower bound. Sehingga karena T itu bukan lower bound, maka ya di antara 0 sama T itu sudah pasti ada anggotanya dari himpunan ini 1 per NT gitu. Kan gitu ya. Kalau dia bukan lower bound, berarti di tengah-tengahnya itu pasti ada anggotanya gitu. Nah, untuk yang di 2.4.6 itu kalau ada Y lebih besar dari 0, maka
ada bilangan asli yang mengapit Y itu. Ya. Misalkan saya ambil Y-nya itu 3,5. Pasti di 3,5 itu ada 4 dan 3. Ya, NY dan NY min 1 ini ya, NY dikurangi 1. Jadi di setiap bilangan yang kita ambil, dia itu diapit oleh dua bilangan asli yang berurutan. Maksudnya kayak gitu ya.